Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa channel Mantri Luka. Di beberapa hari kemarin saya sudah banyak menjelaskan perihal seputar perawatan luka, mengenai perawatan luka diabetes, antimikroba yang cocok untuk luka berlubang, dan cara efektif bagaimana memberikan terapi ataupun salep sesuai dengan warna dasar luka. Topik-topik itu yang sudah saya bahas di kesempatan beberapa hari kemarin. Dan di kesempatan hari ini ya, saya akan sedikit memberikan pandangan ataupun edukasi ya mengenai luka, di mana memang saya sebagai praktisi perawatan luka saat merawat luka ini mendapatkan kesulitan ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kelainan ataupun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses perawatan luka, dan juga luka ini memang secara metode perawatan harus lebih tahu bagaimana cara mengkaji, bagaimana memberikan terapi, dan juga nantinya bagaimana cara memberikan edukasi yang baik terhadap pasien. Dan inilah 3 luka. Menurut pendapat pribadi saya, saat merawat luka ini saya mendapatkan kesulitan ya dalam merawat luka tersebut. Kenapa kok saya bilang seperti ini? Karena ya tidak semua dari kami ya, khususnya saya, merawat luka ini selalu mendapatkan kemudahan, ataupun walaupun sudah lama ya dalam praktisi perawatan luka, menggeluti dunia keperawatan luka, tapi saat ditemukan dengan kasus-kasus yang saya jelaskan nanti, kami juga harus banyak berkonsultasi kepada tenaga kesehatan, kepada mentor-mentor kami, kepada guru-guru kami ya, dimana memang luka tersebut akan menemukan kesulitan saat proses perawatan ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan banyak faktor. Contohnya faktor usia ya, faktor metabolisme ya, faktor nutrisi, dan faktor-faktor yang lain ya. Itu dia yang nantinya akan menjadi sebuah kesulitan. Dan apa saja sih luka yang sulit untuk proses perawatan lukanya ya? Ini dia 3 jenis luka yang harus ya di treatment dengan baik, dan apabila tidak maka kita ya akan mendapatkan kesulitan untuk merawat luka tersebut. Yang pertama ya, yaitu luka dengan gangguan vaskuler ya. Di mana luka dengan gangguan vaskuler ini itu adalah luka dengan gangguan pembuluh darah. Di mana di sini ada 2 jenis ya. Pertama adalah arteri ulcer ya, dan yang kedua adalah vena ulcer ataupun insufisiensi vena. Nah, 2 hal ini memang mempunyai karakteristik yang berbeda ya, dimana nanti saya akan jelaskan di video yang lain ya. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa bedanya antara arterial ulcer ataupun ada yang menyebutnya dengan PAD ya, peripheral artery disease, ataupun venous ulcer ataupun vena ulcer ataupun insufisiensi vena. Nah, yang pertama, arteri ini adalah penyumbatan pembuluh darah arteri, di mana yang menjadi kesulitan adalah terjadi penyumbatan sehingga ya luka ini cepat sekali terjadi nekrosis, dan juga dalam proses perawatannya kita akan kesulitan. Karena apa? Karena pasien akan merasakan nyeri yang hebat ya. Jadi skala nyerinya akan tinggi ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya penyumbatan pembuluh darah. Itu adalah masalah vaskuler yang pertama. Selanjutnya ada yang namanya venous ulcer ya, ataupun insufisiensi vena, di mana luka yang disebabkan oleh terganggunya ya ataupun malfungsi dari
katup yang ada di pembuluh darah vena ini ya menyebabkan apa? Menyebabkan darah yang kembali ke jantung akan terhambat ya, dikarenakan banyak hal ya. Contohnya adalah kerusakan katup ataupun ada faktor-faktor lain. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain. Oke. Nah, contohnya adalah luka yang sampai menahun dengan ciri khas ya. Luka tersebut terjadi pengerasan jaringan ya. Dari dasar lukanya ataupun di tepi-tepi lukanya ya. Dan sangat mudah sekali melebar. Lukanya biasanya ditandai dengan kehitaman di kulit sekitar luka ya, dan cenderung bengkak ataupun biasanya kita menyebutnya dengan kaki botol. Nah, itu dua permasalahan tadi yang berhubungan dengan vaskuler itu adalah suatu hal yang menjadi kesulitan bagi saya pribadi saat merawat luka tersebut. Oke. Itu yang pertama, kasus yang pertama. Selanjutnya kasus yang kedua, yaitu kasus luka kanker. Di mana luka kanker ini memang adanya kelainan sel ya, yang disebut dengan sel kanker tadi. Dan banyak sekali biasanya kasusnya yaitu sel kanker payudara ya, ataupun luka kanker payudara ataupun luka kanker yang lain. Tapi kebanyakan kasus yang saya temukan di lapangan adalah luka kanker payudara. Nah, untuk treatment dan perawatan lukanya ini berbeda dengan perawatan luka-luka yang lain ya. Dan jelasnya ya akan menjadi kesulitan apabila pasien ya tidak melanjutkan terapi yang disarankan oleh dokter. Yang biasanya ada terapi tambahan seperti kemoterapi ya, dan juga mungkin terapi laser dan terapi-terapi yang lainnya. Dan kita juga pastinya akan kesulitan saat merawat lukanya dengan berbagai karakteristik luka kanker, dan juga luka tersebut mudah berdarah, ya banyak cairan dan sensasi nyeri yang sangat luar biasa. Itu merupakan menjadi kesulitan tersendiri bagi saya sebagai praktisi perawatan luka. Ya, itu kasus yang kedua. Selanjutnya adalah luka dekubitus. Ya, ini kasus yang ketiga di mana bagi saya pribadi ini merupakan kasus yang sulit sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk luka dekubitus ataupun pressure injury ini juga membutuhkan treatment khusus. Dalam artian apa? Walaupun kita sudah merawat luka tersebut dengan sebaik mungkin, yang menjadi kesulitan adalah bagaimana faktor mobilisasi ataupun miring kanan miring kiri dari pasien tersebut sudah terpenuhi atau tidak. Yang kedua adalah faktor nutrisi, yang terkadang pasien-pasien dengan bed rest total ini nutrisinya hanya melalui NGT. Ya. Selanjutnya bagaimana personal hygiene. Selanjutnya adalah bagaimana ya, keluarga pasien ini cukup kooperatif tidak ya dengan edukasi yang sudah kita berikan ya. Karena apa? Karena memang butuh perhatian khusus, butuh treatment khusus agar nantinya apa? Agar nantinya luka tersebut tidak semakin parah. Ya. Yang paling penting di sini apa? Merilis tekanan ataupun luka dekubitus ini bisa tidak selalu tertekan. Ya, itu dia. Hal-hal yang sering kali ditemukan di lapangan yang menjadi kesulitan bagi saya saat merawat luka dekubitus. Mas, kenapa kok luka diabetes tidak termasuk ya? Oke, jadi seperti ini. Untuk luka diabetes sendiri memang angka kesembuhan ya yang ada di tempat kami ya di Pediskar ini cukup tinggi ya, sampai 85% untuk angka kesembuhan. Walaupun ya kesembuhannya tidak sempurna seperti semula. Contohnya kita harus mengambil daerah bagian-bagian jari ataupun bentuknya nanti tidak sempurna, tapi angka kesembuhannya cukup tinggi untuk luka diabetes, walaupun memang komplikasinya sangat banyak ya. Dan
Tiga luka tadi ini merupakan pendapat saya pribadi ya saat menjadi praktisi perawatan luka. Mungkin dari para pemirsa ataupun rekan sejawat ya juga mempunyai kesulitan-kesulitan yang sama ataupun ada tambahan nih, Mas luka contohnya. Nggak Mas, luka dekubitus gampang, luka kanker gampang Mas ya. Ataupun luka-luka yang lain, contohnya luka bakar contohnya. Ya silahkan, kita tukar pengalaman, sharing pengalaman, dan juga nantinya agar menjadi sebuah pengalaman-pengalaman baru dan juga kita tukar ilmu ya, saling sharing, bertukar ilmu di sini. Oke, itu dia hal yang ingin saya sampaikan di konten kali ini. Semoga nantinya di video selanjutnya saya akan bahas satu persatu mengenai luka dengan masalah vaskuler, luka kanker, dan juga luka dekubitus. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, dan terus support channel ini agar nantinya terus berkembang. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat, mantri luka.